Setelah eksekusi mati geng GRIB, Nusa Kambangan bergolak. Presiden memerintahkan operasi rahasia untuk menghabisi sisa-sisa mereka. Tapi, siapa sangka di dalam tim elit itu tersembunyi seorang pengkhianat berdarah GRIB yang menyamar demi satu hal, balas dendam. Saat topeng mulai runtuh, siapa yang masih bisa dipercaya? Dan siapa yang akan menarik pelatuk terakhir? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar sholawat agar kita terlindung dari segala mara bahaya. Malam itu angin berembus dingin di halaman markas komando. Aku berdiri tegak di depan ruang briefing, mengenakan seragam hitam lengkap dengan emblem satuan elit di dada kiri. Di balik ketegasan sikapku, pikiranku tidak tenang. 4X mati terhadap pentolan GRIB baru saja dilakukan 3 hari lalu. Tapi bukannya membuat Nusa Kambangan tenang, yang terjadi justru sebaliknya. Api dendam mereka seperti disiram bensin. Namaku Sagara, Letnan Satuan Khusus Anti Narkoba. Sudah lebih dari 8 tahun aku menjalani hidup di balik senjata dan strategi. Tapi kali ini, misi yang kuterima terasa berbeda. Ada hawa yang tidak biasa. Mungkin karena lawan kami bukan sekadar bandar narkoba. Mereka adalah sisa-sisa dari kelompok yang pernah menguasai jalur peredaran gelap dari Sabang sampai Merauke. Mereka tidak cuma punya senjata, mereka punya jaringan, loyalitas, dan dendam. Komandan Bintang masuk ke ruangan, wajahnya keras seperti batu. Ia menyampaikan langsung perintah dari Presiden. Operasi ini bernama Gerbang Besi. Targetnya jelas, membasmi si TCC GRIB yang masih hidup dan bergerak diam-diam di sekitar Nusa Kambangan. Kami hanya punya waktu 2 minggu untuk melumpuhkan mereka sebelum mereka mulai melancarkan serangan ke aparat dan masyarakat. Di ruangan itu, aku diperkenalkan dengan 4 rekan satu tim. Brahma, sniper yang tenang dan tajam penglihatan. Dimas, ahli teknologi dan komunikasi. Ferdi, sosok keras yang bertugas sebagai pengacak medan. Dan Arya, pemuda cerdas tapi pendiam yang ditunjuk sebagai penunjuk arah karena pengalamannya di medan operasi gerilya. Kami belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya, tapi waktu terlalu sempit untuk saling mengenal. Misi dimulai malam ini. Helikopter membawa kami menyusuri garis pantai selatan sebelum mendarat di titik terpencil di luar radar. Hanya suara ombak dan angin yang menemani. Langkah kami memasuki hutan. Malam benar-benar gelap, hanya diterangi cahaya bulan dan lampu kecil di helm kami. Kami bergerak dalam formasi diam. Tiap langkah dipantau, tiap suara dijaga. 1 kilometer ke dalam hutan, kami menemukan jejak ban dan bekas aktivitas manusia. Brahma mengangkat tangan, memberi kode, berhenti. Kami mendekat dengan perlahan dan menemukan bekas kam logistik. Mereka baru saja pergi. Ini bukan tempat acak, bisik Dimas padaku. Mereka menyimpan sesuatu di sini. Aku mengangguk. Ferdi mulai memeriksa peralatan yang tertinggal. Beberapa dokumen setengah terbakar, potanggan kode, dan foto wajah-wajah yang dikenali intelijen sebagai anggota GRIB aktif. Lalu ada sesuatu yang membuat darahku mendidih. Sebuah gambar presiden disilang dengan tinta merah, disertai tulisan tangan, kami belum selesai. Waktu terus berjalan. Kami kirimkan sinyal kepada markas, meminta dukungan udara untuk memantau pergerakan di sekitar. Tapi respons lambat. Komunikasi terputus-putus. Dimas mencoba mengatur ulang frekuensi. Malam itu kami bermalam di titik aman, tapi aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sejak awal, Arya terlalu tenang. Ia tidak menunjukkan rasa tegang. Bahkan saat pertama kali kami menemukan jejak GRIB, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan kami temui. Pagi hari, kami bergerak ke arah timur, menuju koordinat kedua berdasarkan petunjuk satelit. Di sana ada gudang kosong milik warga, yang menurut informasi, telah lama dijadikan titik pertemuan oleh kelompok ini. Tapi saat kami mendekat, semuanya sudah hancur. Api membakar atap, dan bau bahan kimia tercium dari kejauhan. Seseorang telah membakar semua jejak sebelum kami tiba. Terlambat beberapa jam saja, semua data lenyap. Ada yang membocorkan lokasi. Ini, ucap Ferdi, dengan nada tajam. Ini bukan kebetulan. Aku melihat wajah tim satu persatu. Brahma Terdium Dimas sibuk memeriksa alat, tapi Arya, dia berdiri dengan wajah datar, tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Dalam hati, aku mulai curiga, tapi aku simpan sendiri. Tuduhan tanpa bukti hanya akan memecah tim, dan kami belum sampai setengah perjalanan. Namun keyakinanku bertambah ketika malam itu, di tengah kabut, kami disergap di rute kembali ke base camp. Serangan mendadak, peluru meluncur dari 2 arah. Seperti mereka tahu persis jalur yang kami ambil, kami bertahan dengan susah payah. Brahma tertembak di bahu. Ferdi hampir kehilangan jari tangan. Kami berhasil kabur,
tapi kehilangan alat komunikasi utama. Di antara napas tersengal dan luka berdarah, aku tahu ini bukan sekadar misi biasa. Ada pengkhianat di antara kami, dan entah kenapa, firasatku terus mengarah pada satu orang. Arya. Kami bersembunyi di balik rimbunan pohon besar. Nyaris tak bisa bernapas, karena napas yang tertahan dan luka yang mulai terasa perih. Malam itu, gelap, dan suara hutan hanya menyisakan lenguhan serangga, serta gemeretak dedaunan yang terinjak pelan. Brahma duduk bersandar di pohon dengan tangan ditekan ke bahunya yang berdarah. Aku membantu membalut lukanya seadanya, sementara Dimas menanam beberapa sensor gerak di sekeliling tempat persembunyian kami. Ada yang ngasih tahu mereka. Sag, gumam Ferdi. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi mengandung kemarahan. Mereka tahu rute kita. Mereka tahu kita bawa siapa aja, gak masuk akal. Aku tak langsung menjawab. Mataku menatap ke arah Arya yang berdiri diam di tepi gelapnya semak. Tatapannya kosong, seperti memikirkan hal lain. Bahkan setelah penyergapan, sabrutul tadi, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Aku tidak bodoh. Dalam tim sekecil ini, kebocoran informasi hanya bisa datang dari satu tempat dari dalam. Lo curiga ke siapa? Tanyaku pelan. Ferdi tidak menjawab, tapi matanya ikut menatap ke arah yang sama denganku. Kami memutuskan untuk tidak berpencar malam itu. Tidak, semua tidur dalam posisi melingkar. Senjata dalam genggaman, mata terbuka sebagian. Aku nyaris tak tidur, hanya menatap langit malam dari balik rimbunan daun. Kenapa Arya? Arya adalah anggota termuda di tim ini, tapi pengalamannya di medan gerilya membuatnya terpilih masuk. Tapi semakin ku ingat, semakin jelas bahwa dia tak banyak bicara sejak awal. Tidak bertanya, tidak memberi saran, hanya mendengar, dan sesekali memberi jawaban singkat yang nyaris seperti hafalan. Pagi menjelang, Brahma masih lemas, tapi bersikeras ikut. Kami lanjutkan misi ke lokasi selanjutnya, bunker tersembunyi yang dipetakan oleh satelit 2 minggu lalu. Bunker ini diyakini sebagai tempat koordinasi logistik GRIB sebelum eksekusi dilakukan. Jika beruntung, kami akan menemukan data peredaran uang dan senjata. Jika sial, kami mungkin masuk ke jebakan yang lain. Sepanjang perjalanan Arya berpaling depan, ia menyibak ranting dan menandai jalur. Tapi kali ini, aku berjalan lebih dekat darinya, mengamatinya, memperhatikan tiap gerak-geriknya. Setelah berjalan hampir 4 jam, kami menemukan pintu masuk bunker di balik batu besar yang tertutup ilalang. Ferdi dan Dimas bekerja membuka pintu manualnya, sementara aku dan Brahma berjaga. Saat pintu terbuka, bau apak dan debu menyambut kami. Kami masuk satu persatu. Di dalam, ada ruangan gelap dengan tumpukan arsip tua, beberapa komputer rusak, dan map-map dokumen yang disimpan rapi di lemari besi. Kami mulai menyisir isi bunker dengan teliti. Dimas mengambil alih komputer, mencoba menghidupkan ulang sistem data. Aku membuka lemari map dan mulai membacanya satu persatu. Beberapa dokumen berisi transaksi uang dalam jumlah besar. Ada nama-nama yang kukenal, politikus, aparat, bahkan seorang jenderal pensiunan, tapi di balik itu semua, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Sebuah folder usang, berisi puluhan foto. Foto-foto itu menunjukkan momen pelatihan militer ilegal, anak-anak muda yang digembleng seperti tentara. Dan di salah satu foto, dengan latar belakang bendera GRIB, berdiri seorang remaja dengan wajah yang sangat kukenal. Arya. Aku menatap foto itu lama, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya orang yang mirip, tapi semakin kuplototi, semakin tak terbantahkan. Itu dia, muda, kurus, tapi tatapan matanya tidak berubah. Aku menyimpan foto itu diam-diam ke dalam rompi. Tak bisa langsung menuduh. Tidak di saat kami masih terkunci di wilayah musuh. Beberapa menit kemudian, Dimas menemukan jalur keluar lain di bagian belakang bunker. Kami memutuskan untuk keluar lewat sana, agar tidak kembali ke jalur lama. Tapi begitu kami berjalan tak lebih dari 20 meter keluar, tanah di bawah kaki kami mengeluarkan suara klik kecil. Berhenti, teriak Brahma. Kami semua membeku. Ferdi yang paling depan menatap ke bawah. Matanya melebar ranjau. Katanya lirih. Semua mendadak kacau. Dimas mulai panik, keringat dingin bercucuran. Aku mencoba tenang, tapi otakku berputar cepat. Kami tidak bisa mundur. Jalur depan penuh dengan jebakan. Seseorang sudah menyiapkan ini. Terlalu rapi, terlalu presisi. Aku menatap Arya. Dia tidak tampak terkejut, tidak ada ketakutan, tidak ada panik, hanya wajah datar yang sama sejak awal misi. Aku tahu saat itu juga kecurigaanku. Bukan sekadar firasat. Seseorang di tim ini bukan hanya menyamar. Dia sedang bermain dua sisi, dan perang sebenarnya
Baru saja dimulai, kami akhirnya lolos dari ladang ranjau dengan langkah pelan dan napas tertahan. Dimas hampir menginjak plat tekanan, tapi Ferdi sigap menariknya mundur. Aku memimpin tim keluar dari zona bahaya, melewati jalur kecil yang mengarah ke sebuah lereng batu. Dari Otasena, kami bisa melihat Laut Nusa Kambangan terbentang luas, tenang, dan tampak tak berdosa. Tapi kami tahu, di balik gelombang itu, kematian sedang menunggu. Brahma makin lemah. Pelurunya belum bisa dikeluarkan. Kami perlu tempat istirahat yang aman sebelum melanjutkan. Dengan susah payah, kami tiba di sebuah bangunan tua yang tampaknya bekas pos pengawasan zaman dulu. Atapnya sudah nyaris roboh, tapi dindingnya masih cukup kokoh untuk berlindung. Kami mendirikan tenda darurat. Ferdi berjaga di luar, Dimas mencoba memperbaiki alat komunikasi, dan aku duduk di samping Brahma sambil membersihkan lukanya. Sementara itu, Arya hanya duduk di pojok ruangan. Diam, menunduk, tatapannya kosong. Kita harus hubungi markas secepatnya, kataku ke Dimas. Kalau tidak, kita bakal mati di sini satu-satu. Dimas hanya mengangguk sambil terus memutar tombol di alat komunikasi yang sudah ia bongkar pasang sejak tadi. Tapi belum juga ada sinyal yang berhasil ditembus. Aku berdiri, berjalan ke arah luar, menarik napas dalam-dalam, kepalaku berat. Enter. Luka Brahma, ladang ranjau, dan Arya. Fotonya masih kusimpan di kantong dalam rompi. Setiap kali aku ingat, dadaku terasa panas. Kenapa dia ada di sana? Apa dia benar-benar bagian dari mereka? Letnan, suara Ferdi membuyarkan pikiranku. Lihat ini. Aku menghampirinya. Di tangannya, selembar kertas lecek dengan tulisan tangan. Kami menemukannya tak jauh dari batu besar tadi, katanya. Kertas itu berisi jadwal pertemuan sisa GRIB di sebuah lokasi dekat pelabuhan belakang Nusa Kambangan, tempat yang seharusnya sudah dijaga ketat oleh aparat. Aku meremas kertas itu. Ini bisa jadi perangkap, atau bisa juga peluang terakhir untuk menggulung mereka semua. Apa kita bergerak sekarang? Tanya Ferdi. Aku menoleh ke dalam, melihat Brahma yang terbaring lemah. Belum, kita tunggu malam. Kita butuh gelap. Malam turun dengan cepat. Hutan di sekitar pos berubah menjadi dinding hitam yang menelan suara. Kami hanya membawa perlengkapan minimum. Dimas tetap di pos bersama Brahma. Aku, Ferdi, dan Arya bergerak menuju titik koordinat yang tertera di kertas. Perjalanan berlangsung 2 jam. Jalur yang kami lalui sunyi, tapi perasaanku tidak tenang. Arya tak banyak bicara. Bahkan ketika Ferdi sesekali melontarkan candaan tegang, ia hanya mengangguk atau tersenyum singkat, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Kami tiba di bibir tebing, mengintip dari balik semak. Di bawah, tampak cahaya-cahaya redup dari sebuah gudang besar yang terlihat aktif. Ada 3 mobil pickup terparkir. Sekitar 5 orang bersenjata sedang mondar-mandir, berjaga. Ini markas sisa mereka, bisik Ferdi. Kita bisa ledakan bahan bakar itu dan lari sebelum mereka sadar. Aku mengangguk. Tapi, sebelum sempat memberi perintah, Arya berbicara, untuk pertama kalinya sejak kami meninggalkan pos. Jangan sekarang. Aku menoleh cepat. Kenapa? Mereka belum semua di sana. Ini cuma penjaga, ujarnya pelan. Kalau kita serang sekarang, mereka akan sembunyi lagi. Kita butuh kepala mereka. Ferdi menatapku bingung. Tahu dari mana? Arya terdiam, tatapannya tak bergerak dari gudang di bawah. Matanya memicing, seperti mengamati sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Dan saat itulah aku sadar. Dia tahu terlalu banyak. Lo yakin? Tanyaku dengan nada tajam. Ia menoleh padaku, tidak gentar. Sangat yakin. Aku menatap matanya lekat-lekat. Tak ada ketakutan, tak ada kebohongan juga. Tapi justru karena itu, aku makin curiga. Kami akhirnya mundur dari lokasi, kembali ke pos. Sepanjang perjalanan, tak ada yang bicara. Bahkan Ferdi pun memilih diam. Semuanya seperti terbungkus kabut ketidakpercayaan. Sesampainya di pos, Brahma sudah demam tinggi. Kami beri obat seadanya. Dimas masih belum berhasil menghubungi markas. Malam itu, aku berjaga sendirian di luar pos. Mataku menatap ke langit yang dipenuhi bintang, tapi pikiranku jauh melayang. Pikiranku kembali ke foto itu. Remaja dengan bendera GRIB di belakangnya, Arya berdiri di sana. Dan malam ini, dia tahu persis berapa jumlah penjaga, tahu bahwa kepala, jaringan belum datang. Pengetahuan yang terlalu akurat untuk ukuran prajurit biasa. Aku tak bisa tidur. Karena kini, aku tahu pasti pengkhianat itu nyata. Dan dia tidur di dalam satu tenda dengan kami. Pagi itu matahari muncul samar dari balik kabut tipis. Tapi hawa di pos pengawasan tak pernah terasa secerah sinarnya. Brahma masih demam tinggi, wajahnya pucat. Aku duduk di sampingnya sambil memegang senjataku.
Desert yang terdengar hanya suara jangkrik dan detak jantungku yang rasanya makin cepat setiap kali melihat. Arya melintis, Dimas masih terus mencoba perbaiki komunikasi. Ferdi sibuk memeriksa logistik dan jalur keluar. Arya, seperti biasa, diam, tapi pagi itu aku melihat dia menulis sesuatu di buku kecil. Sembunyi-sembunyi. Saat kutanya dia sedang apa, dia bilang sedang mencatat rute patroli yang kita lewati. Jawaban yang masuk akal, tapi instingku menolak untuk percaya. Setelah diskusi singkat, kami putuskan bergerak ke tempat baru. Gudang semalam terlalu berisiko kalau diserbu langsung. Kami butuh informasi lebih. Ferdi menyarankan agar kita menyusup ke dalam untuk pasang alat sadap. Rencana gila, tapi kami tak punya pilihan. Tanpa informasi, kita seperti mini Boknebek dalam gelap. Dimas tinggal untuk jaga Brahma. Aku, Ferdi, dan Arya kembali menuju lokasi gudang. Kami menyamar sebagai pencari rotan dan masuk dari sisi barat yang lebih sepi. Dengan pakaian sipil dan sedikit lumpur di wajah, kami mendekat sampai ke radius 100 meter. Dari balik semak, kami mengamati. Kali ini ada lebih banyak orang di dalam. 6 mobil, 2 truk kontainer. Beberapa wajah terlihat asing tapi satu orang membuat napasku tertahan. Dia adalah Bekir. Dulu buron nomor 3 dalam daftar GRIB. Aku pikir dia sudah kabur ke luar negeri. Tapi ternyata masih di sini. Dan lebih dari itu dia sedang memimpin pertemuan di dalam gudang, berbicara pada belasan pria bersenjata. Arya duduk di sampingku, matanya fokus. Tapi kemudian, ia melakukan hal yang membuatku makin yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Dia bergumam pelan, Bekir, masih hidup. Aku tak menoleh cepat. Kau tahu dia? Dia hanya mengangguk pelan. Pernah lihat wajahnya di dokumen lama. Aku hampir tertawa sinis. Wajah Bekir tidak muncul di dokumen sembarangan. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan GRIB yang tahu seperti apa dia. Bahkan intelijen pusat sempat mengira dia sudah mati. Kami pasang alat penyadap di pepohonan dekat gudang dan segera mundur. Malam nanti, kami bisa mulai dengarkan komunikasi mereka lewat gelombang pendek. Tapi sepanjang perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti memikirkan reaksi Arya. Setelah kembali ke pos, Dimas berhasil menghidupkan sambungan radio. Sinyalnya masih lemah, tapi cukup untuk mengirimkan pesan darurat. Aku ambil alih radio dan mengirim kode operasi rahasia ke markas. Tidak menyebutkan nama, tapi cukup untuk memberitahu bahwa ada kemungkinan infiltrasi dari dalam. 2 jam kemudian, kami mulai mendengar suara dari alat sadap. Mereka berbicara dalam kode, tapi kami paham maksudnya. Rencana besar sedang disiapkan. Serangan terhadap pelabuhan militer. 2 hari dari sekarang, kalau mereka berhasil masuk pelabuhan, habis sudah, gumam Dimas. Aku berdiri, menatap peta yang terbentang. Kami tak bisa tunggu markas terlalu lama. Kami harus ambil langkah duluan. Tapi sebelum rencana dibuat, aku punya urusan pribadi yang harus dibereskan. Aku datangi Arya, yang sedang bersihkan senjatanya. Ia melihatku sebentar, lalu kembali menunduk. Gue mau tanya satu hal, kataku pelan. Jawab jujur. Lo pernah ketemu Bekir sebelumnya? Dia terdiam sejenak. Enggak, aku keluarkan foto dari saku dalam rompi dan lempar ke depannya. Foto itu jatuh di tanah, memperlihatkan dirinya muda berdiri di samping Bekir. Dengan latar belakang lambang GRIB yang besar dan jelas. Lo yakin mau terus bohong? Suaraku datar. Ferdi yang berdiri di belakangku langsung maju, matanya menyala. Gue udah curiga dari hari pertama. Lo bukan orang biasa. Arya mendongak, napasnya cepat. Matanya tak lagi datar, tapi ia tetap diam. Tak ada pembelaan, tak ada bantahan. Siapa lo sebenarnya? Arya, tanyaku. Kali ini lebih keras. Beberapa detik kemudian, ia bicara. Pelan, nyaris seperti bisikan. Aku, anak dari salah satu pendiri GRIB. Dunia seperti berhenti sejenak. Dimas yang baru masuk ruangan, terdiam dengan mulut terbuka. Ferdi langsung maju, mendorong Arya ke dinding. Kau pengkhianat, teriaknya. Tunggu, potongku. Biarkan, dia bicara. Arya menarik napas panjang. Ayahku dieksekusi tanpa pengadilan. Aku menyaksikannya waktu umur 10 tahun. Aku masuk militer, bukan karena ingin balas dendam, awalnya, tapi setelah aku tahu siapa yang menarik pelatuk, siapa yang membuat keputusan. Aku nggak bisa tinggal diam. Jadi lo sengaja masuk ke operasi gerbang besi? Dia mengangguk untuk mencari mereka. Tapi setelah gabung di tim ini, semuanya jadi kabur. Gue mulai ragu, tapi satu hal yang pasti. Bekir adalah musuh kita, bersama, dan dia harus mati. Seketika ruangan itu hening, tak ada yang bicara. Aku menatapnya dalam diam. Di satu sisi, dia menyusup dan menyimpan rahasia. Di sisi lain,
Dia belum menyakiti kami, dan bahkan menyelamatkan kami 2 kali. Tapi ini bukan soal percaya atau tidak, ini soal keputusan. Dan di medan tempur, keputusan harus diambil cepat. Aku akan kirim laporan ke markas, kataku akhirnya. Tapi sampai mereka beri perintah, lo tetap di bawah pengawasan. Arya mengangguk. Gue terima. Dalam hati, aku tahu. Ini baru permulaan. Dan medan perang ini jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Malam, turun cepat. Langit tertutup awan hitam, membuat hutan di sekitar pos pengawasan terasa lebih sunyi dan mencekam dari biasanya. Sejak pengakuan Arya tadi siang, suasana di antara kami berubah. Ferdi tidak lagi bicara sepatah kata pun padanya. Dimas hanya bicara seperlunya. Dan aku masih berusaha menyeimbangkan antara akal sehat dan insting. Markas belum memberi balasan atas kode darurat yang kukirim. Entah mereka belum menerimanya, atau mereka sengaja menunda. Mungkin mereka ingin menguji kami, atau menguji aku untuk lihat seberapa jauh aku bisa menangani pengkhianat di dalam tim. Arya duduk di luar tenda, membelakangi kami. Senjatanya diletakkan di tanah, sebagai isyarat bahwa dia tidak akan melawan. Tapi, aku tahu, pria itu tidak bisa dianggap remeh. Jika dia benar-benar anak pendiri GRIB, maka sejak kecil dia hidup di tengah taktik, pelatihan, dan ideologi yang tak bisa dianggap main-main. Brahma mulai membaik sedikit. Demamnya turun meski masih lemah. Aku sempat berpikir untuk meninggalkan Arya sendirian di hutan. Tapi, jika dia memang punya niat baik, seperti yang dikatakannya, dia bisa jadi satu-satunya pintu untuk menjatuhkan Bekir dari dalam. Tengah malam, aku mendekati Arya. Duduk di sebelahnya, dalam diam. Kau beneran yakin Bekir akan datang ke pelabuhan militer 2 hari lagi? Tanyaku. Ia mengangguk tanpa menoleh. Ya, dia ingin menguasai titik distribusi utama. Kalau dia berhasil, Nusa Kambangan bakal jadi pintu masuk narkoba paling aman di Asia Tenggara. Dan lo mau bantu kita? Nangkap dia. Bukan nangkap, ngebunuh. Jawabnya datar. Orang kayak dia nggak bisa hidup lebih lama. Dia tahu terlalu banyak. Termasuk tentang gue. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi kehampaan. Seperti seseorang yang sudah kehilangan arah, tapi masih berjalan hanya karena belum punya alasan untuk berhenti. Pagi menjelang, rencana disusun cepat. Kami putuskan bergerak malam ini juga ke pelabuhan, menyusup lebih awal, dan menyiapkan jebakan sebelum Bekir. Dimas dan Brahma tinggal di pos. Aku, Ferdi, dan Arya akan jadi tim utama. Risiko besar, tapi ini satu-satunya cara. Perjalanan ke pelabuhan memakan waktu lebih dari 6 jam. Jalur yang kami lewati berbahaya, melewati sungai kecil dan beberapa layering license. Ferdi masih belum sepenuhnya percaya pada Arya, tapi ia cukup profesional untuk tidak membuat keributan. Mendekati pelabuhan, kami melihat bekas pos penjagaan yang tampaknya telah disusupi. Bendera merah hitam jirabe terpasang samar di dinding bangunan tua. Ferdi memeriksa dari jarak jauh dengan teropong. Ada 3 orang bersenjata ringan, tapi gue yakin ada lebih banyak di dalam. Kami menunggu sampai malam benar-benar gelap, lalu menyusup masuk lewat sisi utara pelabuhan, melintasi jalur kontainer dan tangki bahan bakar. Kami berhasil masuk ke salah satu menara kontrol yang kosong, tempat strategis untuk mengamati gerak musuh. Beberapa saat kemudian, mobil hitam mendekat. Dari dalamnya keluar Bekir, diiringi 4 orang bersenjata lengkap. Pria itu lebih tua dari terakhir kali aku melihat fotonya, tapi langkahnya masih tegap, dan tatapannya tajam. Arya menegong. Tengan menggenggam senapan erat-erat. Tenang, bisik, kita tunggu saat yang tepat. Tapi Arya tak menjawab. Tiba-tiba, dia berdiri dan mulai bergerak turun dari menara. Hei, bisik Ferdi, mencoba menahannya. Tapi terlambat. Arya sudah melangkah cepat menuju area terbuka. Aku dan Ferdi saling pandang. Tidak ada waktu berpikir. Kami langsung turun. Mengejarnya, Arya berjalan langsung ke arah Bekir tanpa ragu. Para penjaga langsung mengangkat senjata, tapi Bekir mengangkat tangan menghentikan mereka. Dia mengenali wajah di hadapannya. Kau? Suara Bekir terdengar jelas. Arya 2 meter di depannya. Ini aku, anak ayahku. Bekir tersenyum miring. Kau datang untuk bergabung, atau untuk mati? Aku datang untuk menyelesaikan urusan lama. Detik berikutnya terjadi begitu cepat. Arya mengangkat pistol dan menembak, tapi Bekir lebih cepat. Peluru pertama meleset. Peluru kedua mengenai lengan Arya. Para penjaga langsung membalas tembakan. Aku dan Ferdi menembak dari belakang kontainer, mencoba menutup Arya yang tersungkur. Situasi berubah jadi baku tembak brutal. Dalam hitungan detik, Ferdi menjerit
terkena serpihan di pahanya. Aku menarik Arya ke balik tiran besi. Dia menggertakkan gigi, menahan sakit. Tapi matanya tetap fokus. Lo gila, bisikku sambil menekan. Lukanya? Aku cuma nggak bisa nunggu lebih lama, jawabnya lirih. Suara sirene dari arah timur terdengar. Markas akhirnya merespons. Tim bantuan datang. Bekir dan orang Orania kabur ke arah hutan belakang. Kami terlalu sibuk menahan luka untuk mengejar, tapi pelabuhan berhasil diamankan. Arya tergeletak di tanah. Dadanya naik turun. Darah mengalir dari lengan dan pinggangnya. Kau masih hidup, kataku pelan. Dia tertawa lirih. Tapi belum tentu. Besok. Aku menatap langit gelap di atas. Malam itu kami berhasil merebut kembali pelabuhan. Tapi pertanyaannya bukan lagi siapa musuh kami. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa kami percaya? Angin laut menerpa wajahku saat helikopter medis mendarat di pelabuhan yang baru saja kami rebut. Lampu sorot menyorot ke segala arah, menelusuri jejak musuh yang kabur ke arah hutan. Tapi, Bekir sudah lenyap entah kemana. Hanya jejak darah dan selongsong peluru yang tertinggal. Arya ditandu masuk ke dalam helikopter. Tubuhnya berlumur darah. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka. Dia menatapku seolah ingin bicara. Tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya menggenggam jaketku lemah, lalu jatuh saat dokter militer menekannya ke brankar. Ferdi duduk bersandar di tembok kontainer, pahanya diperban, matanya masih penuh amarah. Kalau aja dia nggak jalan sendiri, kita bisa jebak Bekir hidup-hidup, gumamnya dengan rahang mengeras. Aku tak membantah. Benar, rencana kami nyaris berhasil, sampai Arya memutuskan bertindak sendiri. Tapi, tanpa keberaniannya, mungkin malam tadi kami semua sudah mati. Aku ikut helikopter yang membawa Arya kembali ke pos militer utama di Jawa. Saat kami tiba, tim medis langsung mengambil alih. Aku menunggu di luar ruang operasi, duduk sendirian di lorong rumah sakit lapangan. Sementara ingatan tentang malam itu terus berputar di kepalaku. 3 jam kemudian, seorang dokter keluar. Dia selamat, tapi masih belum sadar. Kehilangan banyak darah. Aku hanya mengangguk, perasaan lega dan bingung bercampur jadi satu. Keesokan harinya, aku dipanggil menghadap komando pusat di Jakarta. Ruangannya dingin, dindingnya dipenuhi peta dan layar besar yang menampilkan titik-titik merah di Nusa Kambangan. Seorang jenderal tinggi besar menatapku tajam dari balik meja. Kau menyembunyikan identitas anggota tim yang ternyata anak dari pendiri GRIB. Kau tahu konsekuensinya? Aku berdiri tegak. Saya tidak menyembunyikannya, Jenderal. Saya mengamati, mengumpulkan bukti, lalu mengirim laporan. Setelah misi hampir gagal dan 2 anggota terluka, aku diam. Tidak ada pembelaan yang bisa kupakai. Tapi aku tidak menyesal. Laporanmu cukup lengkap, ucap jenderal itu akhirnya. Kami menyita catatan yang dikumpulkan Arya. Kami juga sudah mengenali 2 nama besar lain yang terlibat dalam jaringan GRIB. Termasuk satu dari mereka yang ternyata mantan menteri. Aku terdiam. Dan satu lagi, kemungkinan besar, masih aktif di lingkaran kekuasaan. Lanjutnya. Lalu, Arya? Tanyaku pelan. Jenderal menatapku lekat-lekat. Dia akan tetap diproses. Tapi kami mempertimbangkan statusnya sebagai informan dalam. Tanpa dia, pelabuhan bisa jatuh ke tangan musuh. Kami belum buat keputusan final. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, dunia tempat kami berdiri tidak pernah benar-benar adil. Orang seperti Arya, dia bisa jadi pahlawan atau pengkhianat, tergantung siapa yang menulis sejarah. 3 hari kemudian, aku kembali ke markas militer. Arya mesti dirawat. Ferdi sudah dipulangkan. Dimas dan Brahma ikut evaluasi dan akan dapat cuti panjang. Tapi, aku memilih tetap di sini. Sore itu, aku duduk di bangku besi dekat tenda medis, menatap laut. Lengket mendung, tapi tidak hujan. Di tanganku ada sepucuk surat, dikirim dari ruang perawatan. Surat dari Arya. Tulisan tangannya rapi dan jelas, tapi setiap kalimat terasa seperti pukulan. Letnan Sagara, gue tahu lo gak percaya sepenuhnya sama gue. Wajar. Gue pun gak yakin bisa percaya sama diri gue sendiri kalau di posisi lo. Tapi satu hal yang pasti, gue gak pernah niat nyakitin kalian. Gue masuk ke operasi ini karena pengen tahu siapa yang sebenarnya ngebunuh bokap gue. Tapi setelah gue lihat sendiri cara kalian bertarung, cara kalian saling lindungi, gue sadar, dendam itu nggak pernah bawa siapa-siapa kemana-mana. Maaf karena jalan sendiri waktu di pelabuhan. Gue pikir kalau Bekir gue habisin sendiri, semua bisa selesai. Tapi ternyata malah tambah kacau. Gue nggak minta lo bela gue. Gue cuma minta satu hal. Lanjutkan misi ini. Selesaikan sampai tuntas. Jangan biarin Bekir hidup lebih lama. Gue harus dihukum.
Gue terima, tapi jangan biarin perjuangan kita berhenti di tengah. Terima kasih udah kasih gue kesempatan, walau sedikit. Arya, surat itu selesai, kubaca dalam diam. Lama aku menatap tulisan itu, lalu melipatnya kembali dan menyimpannya di kantong rompi. Hari itu, aku kembali berdiri di ruang taktis. Di depan, peta besar Nusa Kambangan. Bekir masih buron, tapi sekarang kami tahu jalurnya. Kami tahu siapa yang jadi pelindungnya. Dan kami tahu, pertempuran belum berakhir. Operasi Gerbang Besi belum selesai. Tapi kini, misi ini tak lagi soal perintah. Ini soal balas budi dan harga yang harus dibayar demi kepercayaan yang sempat lahir di tengah medan perang. Sudah 2 minggu sejak pelabuhan direbut kembali, tapi Bekir belum juga tertangkap. Ia lenyap begitu saja, seperti bayangan yang menghilang di balik gelapnya hutan Nusa Kambangan. Kami tahu, dia masih hidup, dan kami tahu, dia tidak akan bersembunyi selamanya. Markas mengaktifkan kembali satuan khusus untuk misi final. Nama operasinya tetap sama Gerbang Besi, tapi kali ini tanpa sandi atau pengantar. Hanya satu perintah. Habisi sisa GRIB, aku ditunjuk kembali sebagai komandan lapangan. Ferdi bergabung lagi, meski kakinya belum sepenuhnya pulih. Dimas tetap di jalur komunikasi. Brahma sayangnya dinonaktifkan untuk pemulihan. Tapi ada satu kejutan yang tidak kuduga. Arya resmi ditugaskan kembali sebagai penghubung rahasia. Aku sempat menolak, tapi perintah dari atas tidak bisa dibantah. Lebih dari itu, markas menganggap Arya sebagai kunci untuk menjatuhkan Bekir dan membuka jaringan dalam GRIB yang tersisa terutama. Karena Arya pernah tumbuh di tengga-tengga mereka, dia muncul di markas siang itu, dengan pakaian sipil dan bekas luka di pipi kanan. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Tapi saat kami saling tatap, aku tidak melihat musuh. Hanya seorang prajurit yang soma-soma terluka oleh masa lalu. Kita selesaikan ini, katanya singkat. Kami bergerak ke titik yang diprediksi sebagai tempat persembunyian. Bekir, sebuah terowongan tua di bawah tambang batu yang sudah ditinggalkan. Dulu, GRIB menjadikannya jalur logistik, tapi setelah dibersihkan tentara, tempat itu dianggap kosong. Ternyata, mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Tim kami terdiri dari 7 orang. Kami masuk dari 2 sisi menisir lorong, gelap dengan pelan. Setiap suara langkah terasa seperti bom waktu. Di depan, Ferdi bergerak cepat membuka jalur. Arya dan aku di belakangnya menusal diam-diam. Kami menemukan tanda-tanda kehidupan. Bekas makan, pakaian, peta wilayah, dan suara lemah tapi jelas. Suara orang bicara. Aku memberi aba-aba. Kami menyusup lebih dalam. Dan akhirnya, di ruang batu yang remang, kami melihat Bekir. Ia berdiri di depan beberapa pria bersenjata. Di belakangnya, ada 2 peti besar kemungkinan berisi senjata atau uang. Arya menatapku. Matanya dingin. Dia sendiri yang membunuh ayahku, bisiknya. Aku mengangguk. Kita tangkap dia hidup-hidup. Tapi, Arya tidak menjawab. Saat aku memberi obat-obat serbu, Arya tiba-tiba melangkah lebih dulu langsung ke dalam ruangan. Senjatanya tidak diangkat. Ia berjalan tegak, menatap lurus ke arah Bekir. Semua orang langsung mengangkat senjata ke arahnya. Tapi Bekir mengangkat tangan. Ia tersenyum, anak orang lama. Kukira kau sudah mati, dan kukira kau sudah kapok. Kau datang untuk menyelesaikan urusan? Tanya Bekir, santai. Arya mengangguk. Sudah terlalu lama kita semua sembunyi. Di balik bayang-bayang. Saatnya berakhir. Aku dan tim masuk cepat dari 2 sisi. Menodongkan senjata, tembakan sempat dilepaskan oleh salah satu anak buah Bekir, tapi Ferdi lebih cepat. Peluru bersarang di dada pria itu, jatuh di tempat. Bekir berusaha kabur ke lorong belakang, tapi aku sendiri yang menangkapnya. Kuseret tubuhnya keluar. Sementara dia mengumpat, berteriak tentang pengkhianatan dan kehormatan yang Daniel Kinjek. Kalian pikir dengan membunuhku, GRIB akan selesai? Katanya dengan tawa sinis. Kami bukan orang. Kami ide, dan ide tidak pernah mati. Aku menatap matanya. Kau benar, tapi ide buruk bisa dihancurkan dengan tindakan benar. Kami bawa Bekir ke permukaan. Tim penjemput datang sejam kemudian, mengangkut semua bukti, termasuk peti yang ternyata berisi dokumen transfer uang ke beberapa tokoh penting di pemerintahan lama. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Arya duduk tenang, bukan karena lega, tapi karena lelah. Teramat sangat lelah, kau bisa pergi setelah ini, kataku padanya. Identitasmu akan dipalsukan. Hidup baru... Dia hanya tersenyum tipis. Gua nggak nyari hidup baru, gua cuma nyari akhir yang jujur. Apa sekarang sudah ketemu? Ia menatap langit senja. Belum, tapi setidaknya, udah deket. Seminggu kemudian,
operasi gerbang besi resmi ditutup. Presiden memberikan pernyataan bahwa jaringan GRIB telah dinyatakan bubar. Beberapa nama besar diam-diam dicopot dari jabatannya. Tapi berita soal Arya tidak pernah keluar ke publik. Ia seperti menghilang begitu saja. Aku kembali ke markas. Ferdi kembali ke keluarganya. Dimas ditugaskan di pos perbatasan. Brahma akhirnya dipindah ke Satuan Pelatihan. Tapi aku tetap di sini, menunggu misi berikutnya. Karena selama masih ada bayangan di dunia ini, selalu akan ada seseorang yang harus berjalan dalam gelap untuk menyalakan cahaya. Dan meski cerita ini selesai, perang kami belum benar-benar usai. Jangan lupa subscribe dan absen video ini sudah sampai mana.